Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah statistik, Ibu Dr. Mailita Hasim MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rika Diah Maisora dari Prodi Informatika kelas 2A dengan NPM 032. Dan rekan saya, perkenalkan, saya Lutfia Zulfa Fadila dengan NPM 2028 dari kelas 2A Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian data yang berjudul Analisis Screen Time Harian. Yang pertama, kita harus tahu latar belakang dari analisis screen time harian, yaitu gadget merupakan salah satu bagian utama dalam kehidupan modern sekarang ini. Kedua, adanya perbedaan durasi penggunaan layar harian pada setiap individu. Dan yang ketiga, memahami tingkat ketergantungan setiap individu terhadap gadget. Selanjutnya, tujuan dari analisis screen time harian yaitu untuk mengetahui rata-rata durasi penggunaan gadget harian. Kedua, untuk menentukan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, untuk menentukan ukuran letak data. Dan yang keempat, menentukan ukuran penyebaran data. Dan yang kelima, untuk menerapkan teori statistika secara manual dan melalui software SPSS. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data yang dikumpulkan berisi durasi penggunaan gadget per hari. Jumlah responden terdapat 40 orang. Data dikonversi dari jam ke menit. Next. Di sini adalah bukti pengumpulan data primer. Bukti ini menggunakan kuesioner dari Google Form, yang dimana di dalam Google Form juga terdapat diagram batang dan lingkaran. Next. Lalu ada tabel data survei yang berisi data primer sebanyak 40 data. Nah, di situ terdapat nilai screen time yang semula menggunakan satuan jam dikonversi menjadi satuan menit. Di samping nilai, itu terdapat frekuensi yang dimana dihitung berapa banyak data tiap nilai. Selanjutnya, yang pertama ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Jenis yang termasuk ukuran pemusatan yaitu yang pertama rata-rata, kedua modus. Yang pertama kita mencari min. Min adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Cara mencari min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Hasil dari min ini atau rata-rata adalah 408,425. Next. Yang kedua ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dilihat dari tabel di sebelah kiri, terlihat jelas bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 360 dengan frekuensi sebanyak 7 kali. Selanjutnya ukuran letak. Ukuran letak yaitu nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan letak atau lokasi data. Ada 4 jenis yang termasuk ukuran letak, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama mencari median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Cara mencari median, karena datanya genap, maka nilai tengah ditentukan dari rata-rata dua nilai pertengahannya. Caranya, nilai ke-20 ditambah nilai ke-21 dibagi 2. Jadi median di atas adalah 360 menit. Selanjutnya mencari kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Cara mencari kuartil adalah nilai
keberapa dikali banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Kuartil pertama menghasilkan 277,5 menit, kuartil kedua menghasilkan 360 menit, kuartil ketiga menghasilkan 525 menit. Selanjutnya mencari desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Ada 9 jenis desil. Yang pertama yaitu desil pertama, desil kedua, desil ketiga, sampai dengan desil ke-9. Cara mencari desil adalah nilai keberapa dikali banyaknya data ditambah 1 dibagi 10. Desil pertama menghasilkan 186 menit, desil kedua menghasilkan 270 menit, desil ketiga menghasilkan 300 menit, desil keempat 360 menit, desil kelima 360 menit, desil keenam 456 menit, desil ketujuh 186 menit, desil ke-8 540 menit, desil ke-9 600 menit. Selanjutnya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yaitu ukuran untuk mengetahui derajat penyebaran data terhadap rata-rata. Ada 4 jenis yang termasuk ukuran penyebaran, yaitu range, deviasi kuartil, varians, dan standar deviasi atau simpangan baku. Pertama, mencari range. Range adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Cara mencari range, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, range data di atas adalah 780 menit. Yang kedua, mencari deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah nilai setengah dari selisih data kuartil 1 dan kuartil 2. Cara mencari deviasi kuartil adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Jadi, deviasi kuartil dari data di atas adalah 123,75 menit. Yang ketiga, mencari varians. Varians adalah rata-rata kuadrat selisih data terhadap mean. Cara mencari varians adalah jumlah dari selisih setiap data dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Jadi, varians dari data di atas adalah 29.837,68 menit. Selanjutnya, mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan pada setiap data. Cara mencari standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat selisih data terhadap rata-ratanya dan dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Jadi, standar deviasi data di atas adalah 172,735 menit. Selanjutnya, di sini terdapat bar chart atau grafik batang dari nilai data screen time. Selanjutnya, lalu ada histogram dari nilai data screen time yang merupakan grafik batang dengan menampilkan frekuensi dari data numerik. Berbeda dengan bar chart, histogram tidak ada jarak antar batang atau saling berdempetan. Selanjutnya, lalu ada pie chart atau diagram lingkaran. Setiap irisan dari pie chart tersebut mewakili kategori tertentu. Contohnya, nilai 120 sebanyak 3 data, 180 sebanyak 1 data, dan seterusnya. Ada poligon frekuensi. Di sebelah kiri, terdapat data yang sudah kita ketahui sebelumnya, seperti mean, median, modus, dan seterusnya. Lalu di sebelah kanan, itu adalah tabel distribusi frekuensi. Total data tersebut adalah 40 data dari 40 responden. Di sini juga bisa mengetahui persentase tiap nilai data. Selanjutnya,
Kesimpulan dari analisis screen time harian, berdasarkan survei terhadap 40 responden, rata-rata penggunaan layar harian mencapai 408,425 menit atau sekitar 6,8 jam per hari. Dengan durasi paling sering muncul adalah 360 menit. Data ini menunjukkan variasi yang sangat tinggi dengan rentang antara 120 menit hingga 900 menit per hari. Tingginya standar deviasi sebesar 172,735 menit mengonfirmasi bahwa adanya perbedaan gaya hidup digital yang signifikan antar individu. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa gadget telah menjadi bagian utama yang mendominasi aktivitas harian responden. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya di sepanjang presentasi ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.